Ini saya khawatir inflasi double digit loh Mas. Kalau Anda bilang ekonomi kita sehat, pertumbuhan bisa 6% seperti yang Purbaya ramalkan, ini sama sekali bertolak belakang dengan fakta dan data. Maaf lagi saya jadi menyinggung Menteri Keuangan kita. Nah ada analis ekonomis Citibank kalau nggak salah, ya kan yang melaporkan yang dia kagak suka ya. Orang kayak gini bilang, itu kan cuma S2, gua kan S3, come on man. Kan itu ad hominem, ujung-ujungnya ya kan apapun yang dikerjakan BI karena boroknya bukan berasal dari moneter, boroknya dari tempat lain, ini nggak akan bisa. Bank Indonesia itu jangan menanggung dosa daripada pemerintah. Independen dong. Ya independen seperti gini, ajak duduk Purbaya, seperti Purbaya menuduh saya menjelek-jelekan ekonomi kita, ya kan? Maksudnya adalah untuk melindungi dia. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi ngobrol ekonomi. Kali ini saya kedatangan tamu, sahabat saya yang sangat istimewa. Mungkin ekonom paling seleb sekarang ini, yaitu Ferry Latuhihin ya, biasa dipanggil Prof. Ya. Pokoknya orang pintar harus dipanggil Prof. Jangan ditanyain dari mana Profnya, karena orang pintar itu berhak untuk dipanggil Profesor. Selamat datang. Thank you Mas Awal ya. Sebenarnya kita tidak berencana kaman atau bincang, tapi karena memang saya dengan beliau ini kadang diapriat, tadi mau main ke sini diskusi, ngobrol lah. Dan dari ngobrol, loh saya bilang nih kalau ngobrolnya kayak gini, kayaknya lebih bagus didengar oleh pemirsa, karena ini konsepnya ini nanti dia sudah minta tadi kami meneruskan ngobrolan off-air tadi, sebagian mungkin diulangi, yaitu berbincang tentang kondisi ekonomi terkini ya, dan mudah-mudahan ini para pengagum Prof. Ferry ini jangan bully saya ya, saya juga akan banyak ngobrol karena ini tadi kesepakatan bahwa kami akan diskusi kira-kira gitu ya. Nah, tadi salah satu yang kita perbincangkan kelihatannya game changer, faktor yang betul-betul sangat mempengaruhi kondisi ekonomi dunia dan Indonesia saat ini, harga minyak. Betul. Ya kan begitu toh. Nah, gimana Bang Ferry melihat fenomena harga minyak ini dan ya mungkin dia akan kemana-mana itu? Ya, saya rasa kita sepakat ya. Kalau saya ceritakan juga, harga minyak ini ibarat virus yang datang ketika badan kita sakit. Gitu loh ya. Nah, badan kita sehat aja, kena virus masih bisa fatal. Apalagi ketika kita lagi meriang. Gitu kan ya. Meriangnya dari mana? Meriangnya ini sebelum virus itu datang pun kita udah tahu bahwa outlook ekonomi kita di downgrade. Iya kan? Sebelum perang loh. Ya kan ya? Oleh Fitch and Moody's, ya kan Mas ya. Artinya ini kita tidak baik-baik saja badan kita ya. Yang kedua, kita lihat bagaimana di bulan Januari terjadi defisit 34, sekian T, melonjak di Februari sampai 135,7 T. Iya kan ya? Artinya kan memang lagi meriang gitu ya. Nah, kita lihat juga bagaimana dolar ya menekan rupiah, atau rupiah under pressure terus-terusan ya, yang sebelum perang pun memang nyundul-nyundul ke 17.000 gitu loh ya. Ini kan semua simptom-simptom yang mengatakan bahwa come on man, kalau Anda bilang ekonomi kita sehat, pertumbuhan bisa 6% seperti yang Purbaya ramalkan, ini sama sekali bertolak belakang dengan fakta dan data. Gitu kan ya? Bahkan sebelum perang. Bahkan sebelum perang. Ya. Nah, sekarang yang Mas Awal bilang ini bisa menjadi game changer, ya kan ya? Yaitu virus yang namanya oil shock. Ya kan ya? Ini oil shock loh Mas. Dari $60 sekarang berada $100. Ya, itu udah lebih dari 50% loh naiknya harga minyak. Lagi 2 kali lipat jangan-jangan. Sebentar lagi bisa 2 kali lipat, apalagi diramalkan bahwa perang ini tidak mungkin dalam sebulan berakhir kan gitu ya kan ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, badan yang sudah meriang ya kan kena virus yang cukup ganas ya kan, kalau harga minyak di atas 100 terus, apalagi durasinya panjang ya Mas ya. Dan saya kira juga durasinya tidak akan pendek. Karena apa? Karena sekarang kalau kita lihat kenyataan di lapangan, yaitu Selat Hormuz ini di tangan Iran.
Nah, Iran berkepentingan menjaga harga minyak tinggi untuk menjatuhkan ekonomi Amerika supaya Amerika tidak bisa lagi funding untuk war, untuk menyerang dia lagi. Itu wajar. Ya kan logikanya gitu kan ya. Nah, jadi saya begini, kembali lagi melihat satu kenyataan ini. Pertama, badan kita udah meriang semua ada virus. Nah, yang kedua, sekarang virus ini jangan dianggap tidak kan, Mas? Iya kan? Nah, karena all over the world kena ya, kita lihat ya, bukan kita aja ya kan, kita iya seluruh dunia kena itu kan ya. Bahkan Amerika sendiri juga kena. Bahkan Amerika sendiri kena. Nah, yang paling vulnerable dari virus ini adalah Asia, ya kan ya, dibandingkan Eropa, dibandingkan Amerika, ya, dibandingkan negara lain. Amerika sebetulnya diuntungkan. Ya kan, dia kemungkinan in term of trade dia mengalami trade surplus karena dia pengekspor minyak, ya kan, dan minyak mahal lightweight, ya kan, dia impornya adalah crude, ya kan ya, sesuai dengan refinery dia. Nah, Eropa masih cukup cadangannya, cadangan minyaknya. Eropa is quite prudent dalam kasus itu ya. Nah, mungkin juga ada deal lagi dengan Rusia, ya kan, walaupun Rusia mengatakan enggak, gue stop dulu karena untuk kebutuhan konsumsi dalam negeri. Tapi stok mereka itu cukup kuat, ya kan, mungkin sama kayak Jepang 8 bulan gitu ya. Nah, di Asia paling vulnerable adalah Vietnam sama Kamboja karena 90% kebutuhan minyaknya itu impor. Kita 50% ya Mas, Ya, betul. dari 1,5 juta barrel kebutuhan kita, konsumsi kita tiap hari 750 adalah kita punya sendiri, 750 harus impor gitu kan ya. Nah, ini aja ini ya, walaupun pemerintah sanggup mensubsidi, walaupun ya kan, tapi kan industri tidak disubsidi. Iya. Urusannya bukan harga BBM subsidi Bukan saja, BBM. tapi Ini industri. barang-barang kayak sekarang, ya kan, Iya, ya, yang terkait dengan masalah plastik itu udah naik raw materialnya 110% di lapangan, ya kan ya. Dan ini pasti di pass through ke end product dia. Nah, artinya apa? Walaupun pemerintah sanggup mensubsidi BBM, industri akan pass through dia punya harga BBM ke end produknya. Ini saya khawatir inflasi double digit loh Mas. Ya kan? Nah, kalau inflasi double digit di tengah daya beli masyarakat yang terus merosot, apa jadinya? Gitu kan? Nah, dalam kasus ini saya khawatir juga yang kedua, setelah Juli ini akan ada yang namanya El Nino, ya kan? Nah, El Nino ini ganas sampai mendapat julukan Godzilla. Ya kan? Nah, di samping krisis energi, nanti kita menghadapi krisis pangan. El Nino ada potensi mengancam ya di 2020. Sangat mengancam, makanya dikasih nama Godzilla. Godzilla. Iya kan ya, oleh BKMG gitu kan ya. Nah, selebihnya adalah harga gas, ya kan, untuk pupuk. Ini harga pupuk kan naik 2 kali lipat Mas, di world market. Ya, dari bawah $300 sekarang menjadi $600. Ya kan, bertanya. Nah, di sini kita udah lihat numbers, data-data yang mengatakan bahwa pressure on our economy itu tidak kecil gitu ya. Jadi kalau Anda katakan ekonomi bakal tumbuh 6%, ya kan, saya nggak lihat ada basis datanya, saya nggak lihat ada logikanya gitu loh ya. Nah, Mas Walid sendiri yang punya data-data paling lengkap, ini ekonom yang paling lengkap nih datanya nih saya lihat nih. Kalau tampil kan bisa dicocokin sama Yodata. Ya, saya sebagian besar ini setuju nih dengan logika Bang Peri ini. Dan mungkin kalau boleh saya juga berpendapat itu yang menambah kesulitan kita atau bakal kesulitan kita itu adalah denialnya pemerintah. Jadi mereka itu tidak mau mengakui bahwa sedang menghadapi kesulitan. Ya, kan beda tuh. Beberapa negara kami krisis energi, kami siaga satu energi, minyak tadi tuh. Nah, Indonesia malah cukup, cadangan cukup. Wah, ya kan begitu. Nanti kami tidak berencana melebarkan defisit karena dengan penghematan bisa begini. Dan menurut saya virus tadi satu hal, kemudian daya tahan tadi benar ya karena kita sudah sakit duluan. Selain itu seolah-olah virus ini nggak berbahaya kan? Nah, semacam itu benar nggak saya melihatnya begitu? Benar. Jadi denial tadi mungkin begini Mas ya, lebih tepat lagi ya.
Pertama denial tadi artinya absennya sense of crisis, ya kan? Satu. Yang kedua, mungkin si badan yang mendapat virus tadi ini berasa meriang terus kena virus, tapi berlagak kepada tetangga, kepada orang ini, wah, gue kesel men, ya kan? Oh, dia sendiri merasakan. Nah, indikasinya apa? Sekarang nih Pak Prabowo kalau nggak salah ada di Jepang, ya, yang katanya untuk ngutang. Ya, mungkin nanti ke Korea katanya atau mau ke Eropa segala macam. Nah, kan ini kan tanda bahwa basically badan lu ini perlu obat, gitu kan ya. Ya itu yang namanya utang. ya kan ya? Ya kan gitu ya. Nah, tapi denial tadi di spread maksudnya mungkin pemerintah baik ya. Ya itu kalau saya bilang krisis ini masyarakat panik. Ya kan? Nah, masyarakat panik ini mengancam saya nih. Ya kan? Ya orang kan bisa aja berpikir begitu ya. Kalau saya bilang oke, kita seperti Filipina misalnya ya. Kita declare nih ya. Ya, kita nih lagi menghadapi masa yang sangat sulit dengan harga minyaknya sekian ya kan. Maka keluarlah sense of crisis-nya. Nah, kita diumpetin sense of crisis-nya karena menurut saya pemerintah khawatir kalau dia terbuka sama sekali, walaupun masyarakat tahu, ya kan? Kalau dia terbuka sama sekali, memperkuat perasaan masyarakat bahwa kita memang dalam keadaan yang tidak baik-baik saya, ini bisa backfire, bumerang kepada masyarakat. Dari sisi itu bisa dimaklumi. Iya, dari sisi itu bisa dimaklumi. Jadi seperti Purbaya menuduh saya menjelek-jelekan ekonomi kita, ya kan? Maksudnya adalah untuk melindungi dia, gitu loh ya. Jangan ngomong jelek-jelek dong soal ekonomi kita, bukan ngomong selalu kuat, fundamental bagus, indeks bakal to the moon, ya kan? Duit cukup, nggak ada masalah, gitu loh. Kalau kita negara besar, gitu kan segala macamnya, retorika yang basically ujung-ujungnya rakyat lihat apa yang lo omongin kok nggak benar ya, kan gitu, ya kan? Nah, tapi itu udah ongkos yang mereka udah hitung kalkulasinya ketimbang mereka transparan, gitu loh ya. Nah, kalau mereka transparan, ini bisa bahaya, ya kan? Artinya memperkuat dugaan masyarakat bahwa ekonomi kita tidak baik-baik saja. Tapi kalau ditutupi juga malah bisa lebih berbahaya loh kalau meledak, Bro. Oh iya bisa aja, karena kan masyarakat pasti ya, suatu saat sadar anjay, gitu kan, istilahnya anjay. Ketika dia mendapatkan harga seperti kata Bang Ferry tadi, naik kan. Itu kan pedagang pasarnya sudah bingung tuh, plastik sudah 2 kali lipat. Ya, tadi ada teman yang bilang dia kemana lah, ke warung yang beli apa gitu, yang tukang warungnya bilang, Mas bawa kresek sendiri apa enggak? Mana harga plastik udah naik nih, bungkusan dia tuh yang plastik tuh kan udah naik, bawa kresek sendiri enggak kalau nggak ditambahin ongkosnya gitu ya. Nah ini jangan anggap enteng loh Mas. Ya, saya rasa Mas juga setuju ya, bahwa kita nih mungkin double digit inflation. Karena tadi mengarah ke situ, walaupun BBM sanggup disubsidi. Nah, tapi subsidinya juga bisa nggak tahan lama. Bisa nggak tahan lama, nggak cukup. Apalagi dibayar akhir tahun ya. Nah, saya mau menggarisbawahi ini, kelihatannya perlu diperjelasin tadi pemirsa. Jadi Prof. Ferry ini menekankan pada harga BBM ya. Harga BBM ini mungkin untuk yang bersubsidi pemerintah masih sanggup lah, entah 3 bulan, 6 bulan atau untuk menahan harga yang bersubsidi. Tapi harga yang tidak bersubsidi kan akan mengikuti pasar. Dan itu merupakan ongkos produksi buat perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang. Dan perusahaan tentu tidak mau menanggung sendiri. Dia akan menggeser itu pada konsumen. Pasti. Kalaupun tidak 100%, dia tetap akan menggeser cukup banyak. Pasti. Nah, lebih ke situ ya. Betul. Dan itu bisa bergulir. Berarti inflasi itu salah satu ancaman serius ya. Sangat serius. Kalau nilai tukar terkait dengan minyaknya ada nggak? Nah, nilai tukar itu transmisinya begini. Sebelum kena virus minyak, badan kita meriang, itu nyundul terus dolar ke 17.000 loh. Ada asumsi APBN-nya 16.500. 16.500. Nah, kemarin saya dengar BI sampai melakukan intervensi dengan melakukan repo. Ya, repo daripada SVBI dan SUVBI. Kan ya, ini surat utang valuta Bank Indonesia, ya kan? Yang menurut saya bisa jadi repo ini mengatakan gini, I give you SUVBI, SVBI, you give me your dollar, ya kan gitu kan ya. Nanti akan terjadi repurchase, ya kan, pasti kalau repo kan pasti reverse, nanti kan dibeli balik kan. Nah,
Tujuannya memegang dolar ini, seandainya permintaan terhadap dolar terus, BI punya cadangan lebih tebal. Satu, ya kan. Yang kedua, bisa juga ini dipakai untuk intervensi, ya kan. Artinya ya menjaga jangan sampai terus melonjak ke atas 17.000. Kita lihat tuh harian tuh, ya kan, mental 17.000, hajar lagi ke bawah 17.000. Saya yakin ini adalah intervensi BI, gitu loh ya. Nah pertanyaannya tentu, Mas, Daya tahannya sampai berapa lama? berapa banyak BI punya valuta untuk intervensi? Nah, untuk intervensi aja Anda harus mengeluarkan repo, ya kan ya? Kan repo harus dibeli Dibalikin, kembali. reverse. Kan ada Nanti jangka waktunya. Ada jangka waktunya. Berarti tekanan bisa lagi dapat. Bisa dapat lagi. Kalau ternyata dia nggak mau lagi. Benar, gitu loh. Nah, makanya saya bilang, BI ngapain bersusah-susah? Karena rupiah ini bukan dosanya BI. Ya kita ngomong dosa ya. Ya. Ini bukan karena BI berdosa dengan kebijakan moneternya, tapi karena pemerintah berdosa dengan kebijakan fiskalnya. Kenapa BI yang harus menanggung bebannya, kan gitu, ya kan ya? Ya, betul. Ya, jadi saya kira ya tetap yang BI harus sadar bahwa ujung-ujungnya ya kan apapun yang dikerjakan BI, karena boroknya bukan berasal dari moneter, boroknya dari tempat lain, ini nggak akan bisa. Yang harus dibenahin lah borok. Ini tadi berarti kan memperkuat asesmennya Bang Peri tadi bahwa sebetulnya sebelum datangnya virus ini kita sudah nggak sehat. Udah nggak sehat. Nggak sehat itu kalau saya sederhanakan kan asalnya tuh dari fiskal yang tidak disiplin, belanja kebesaran, pendapatan nggak bisa karena ekonominya lesu, lalu membuat defisit yang lebar kan, nah, dan itu menekan kan, kemudian hutang. Nah, sakitnya fiskal coba dibantu oleh moneter kan, dengan cara misalnya beli surat utang. Tapi lama-lama kan BI-nya juga ruang geraknya makin sempit. Terpaksa buat tadi ya, Subbi tadi SPB, Subbi dan sebagainya itu untuk menarik cari dolar kok pakai utang, gitu kan? Berarti BI utangnya juga kan meningkat. Iya kan sekarang surat utang negara atau SBN itu kan proporsi yang paling besar adalah paling meningkat terus adalah dipegang BI. Asing makin menurun. Nah di sini kita lihat ya bahwa BI mati-matian membela rupiah dengan berbagai instrumen, termasuk SUFBI ya, SVBI dan segala macam, lakukan repo yang satu hari akan di reverse, yang mana BI memerlukan dolar lagi untuk membalikan dolar yang dia pinjam lewat SUFBI, ya kan? Ini kan sama sekali tidak ada jaminan, ya kan? Satu. Yang kedua, BI juga harus sadar satu poin yang dia jangan lupa. Basically kalau melalui real effective exchange rate ya, rare ya, rupiah itu undervalued, Mas. Ya, exchange rate yang paling wajar based on real effective exchange rate itu sekitar 16.000. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah kenapa orang keep buying dolar yang basically dolar itu kan overvalued. Betul. Kenapa banyak orang tanya? Karena ekspektasi ekonomi kita akan memburuk, maka rupiah akan melemah. Makanya mereka keep buying dolar. Kan gitu logikanya ya. Nah, BI harus pahami ini. Ya kan, even dia pakai NDF pun nggak akan ada yang beli gitu kan ya. Karena apa? Kembali lagi. Nanti over time orang berpikir, no, I don't trust your economy. Ya kan? Though the rupiah is undervalued, the dollar is overvalued. I keep buying dollar because I believe bahwa rupiah akan keep weakening, gitu loh. Itu logika market, gitu loh. Ya kan, kalau nggak ada logikanya kan nggak mungkin market bekerja, gitu kan ya. Nah, di sini BI bisa mengambil satu masukan dalam arti begini. Oh iya ya. Kalau orang keep buying dollar because they believe, karena mereka merasa bahwa ekonomi kita tidak baik-baik saja, what should I do? Ya kan? Kalau saya jadi BI, saya akan ajak pemerintah berdiskusi, in kasu, dalam kasus ini Menteri Keuangan, ya kan? Gubernur BI bicara dengan Menteri Keuangan, dalam arti begini teman diskusi, bos, dosa tuh ada di elu loh, bukan di gue. Jadi yang harus minta maaf tuh lu. Yang harus merubah diri itu kamu. Iya, gitu loh.
Kalau masa lucu lu yang berdosa, gue yang suruh sujud ya. Tiap hari zikir minta Belanjanya maaf. ngawur, mikirnya kebanyakan, ngutang kebanyakan. Exactly kan gitu. Menekan ekonomi. Iya, gue nggak sanggup bos intervensi terus. Gue nggak sanggup bos, istilahnya confession terus. Iya. Karena yang dosa terlalu bukan gue kan gitu. Ini buat pemirsa ya, sekedar gambaran. Cadangan devisa itu dari Januari ke Februari selama 2 bulan itu turunnya 4 miliar dolar loh. Dari 155-an, 154 lebih menjadi 151. Itu jarang 2 bulan turun segitu kan. Artinya kan yang diceritakan tadi ini berarti karena BI memang punya aturan ini Bang, aturan yang melindungi dia untuk tidak menginformasikan berapa dia melakukan intervensi. Itu memang diatur. Tapi kita ekonom kan bisa menganalisis. Nah, kebutuhan ekspor impor seperti ini berarti ini ya intervensinya BI kan. Nah, tapi berapa lama kan dia tahan? Dari volatility, daily volatility aja itu aneh gitu loh ya. Ini kalau nggak ada intervensi nggak mungkin so wild. Ini wild sekali loh. Ya, walaupun jundul lagi. Kalau begitu malah jadi dimanfaatkan orang yang profit gain dong, profit taking dong, kan ya kesempatan nih main pagi, main besok, main sore kan? Iya, beli pagi jual sore masih mungkin gitu loh ya kan? Nah makanya saya bilang nggak memakai kerangka rational expectation. Gitu. Kan pemirsa, pihak Bank Indonesia sempat tuh mengutarakan apa yang disampaikan tadi bahwa mereka merasa sebetulnya nilai wajar dari rupiah itu 16.000 kalau mereka bilang 16.000 kita relatif setuju ya setuju. Kenapa bisa hampir 17.000 ya? Question mark. Iya kan. Karena tadi market ekspektasi bahwa ini rupiah akan tetap melemah. Kenapa? Fiskal Anda tuh reyot. Kalau dalam teori kan namanya precautionary ya, berjaga-jaga ya. Kadang yang dituduhkan itu kan spekulasi saja. Kita tipis memang bedanya spekulasi dengan berjaga-jaga. Benar. Wajar saja berjaga-jaga kan. Itu benar. Satu berjaga-jaga supaya nilai harta dia tidak berkurang. Ya kan. Yang kedua secara rasional based on expectation, ya kan. Memang kita lihat nggak ada tanda-tanda bahwa fiskal kita kuat. Udah gitu declare pula oleh pemerintah bahwa kita akan menaikkan defisit ke 3,5 atau 4%. Ya itu kan satu dorongan bagi masyarakat untuk keep buying dollar gitu loh. Karena intinya kalau defisit itu pemirsa, itu harus berutang. Nah kalau berutang kan itu bagaimanapun salah satu yang diharapkan adalah dari asing, ya kan? Berarti kan. Tetapi ketika asingnya tidak datang, yang beli domestik juga, BI dan bank atau apa saja, tekanannya kepada rupiah, gitu ya? Iya benar. Nah itu semua ada logikanya, ada sirkuitnya ya. Kenapa rupiah menguat gitu? Kita tidak asal ngomong, ya kan? Purbaya salah kalau dibilang nih ekonom asal ngomong aja, tidak patriotik, anti kasih. Lo we have the reason. Ya kan, kita kan sekolah gitu loh. Kata Bang Ferry juga di satu kesempatan bilang ini juga ada kaitannya dengan dinamika di pasar saham, bener nggak? Ya exactly. Sekarang kita lihat ya bagaimana indeks kita jebol ke 7.000 yang sudah lama saya ramalkan dari tahun lalu. Pada saat di atas 9.000 dan Purbaya bilang akan menuju ke 10.000. Ini kayaknya kebalikan loh dengan rupiah, bahwa memang dia mulai ke arah nilai kepada indeks normalnya, benar nggak? Ya, ini kembali lagi kalau secara statistik ini saya melihatnya mean value daripada indeks dari indeks kita tuh 6.000. Ya kan? Normal distribution kalau kita bicara teknis tapi fat tail ya kan mean value-nya ada sekitar 6.000. Artinya apa? Bukan tidak mungkin pressure ini tadi aja kita lihat bagaimana udah naik kencang tiba-tiba buang lagi dan ujung itu merah. Ya kan ini hari ya kan. Ini masih ada tekanan dan itu wajar aja. Ada tekanan memang. Pertama harga minyak tadi kita lihat masih di atas Brent di atas 107, 108 ya kan, bahkan crude udah di 101 ya kan. Yang kedua kita lihat lagi ya bahwa kemungkinan Iran menang. Kalau Iran menang ini diharapkan, jangan harapkan harga turun karena Iran punya kepentingan menjaga harga minyak di atas 100 untuk meruntuhkan ekonomi Amerika supaya Amerika tidak bisa membiayai perang lagi dan menyerang. Logis. Ya dan juga untuk biaya perang dia yang sudah terjadi di Iran kan dengan minyaknya kan dia bisa balik modal tuh. Exactly. Ya kan dia bisa balik modal. Ya kenain tol aja ya kan yang mau lewat Hormuz ya kan. Ya itu rasional ya. Itu rasional semuanya gitu loh. Nah, sekarang menjadi pertanyaan adalah kembali lagi
Dalam kondisi seperti ini, pemerintah kira-kira apa sih polisinya yang bisa meyakinkan pasar bahwa polisi itu memang polisi yang tepat sehingga bisa memperkuat atau memperlemah tekanan terhadap rupiah. Kita sakit tapi nggak parah, begitu dong kira-kira. Terbuktikan itu. Karena semua negara sedang sakit, tapi orang minum vitamin, minum obat, kita kok kayaknya malah makan seenaknya saja. Hajar gitu kan seolah nggak sakit. Ya itu kan analoginya ya, seperti itu ya. Tapi memang kelihatan secara teknis. Kita kan sudah banyak tuh yang bicara tuh bahwa ya bagaimanapun belanja itu harus dikurangi sekitar bahkan kalau perlu 500 triliun dari 3.800-an kan begitu. Nah kalau untuk dapat sekitar 500 itu ya minimal MBG 3/4-nya kan. Terus ada juga cadangan alutsista itu misalnya mungkin alutsista tetap beli tapi nggak sampai 200 triliun gitu loh kan. Perang sekarang kan nggak tembak-tembakan. Itu bener nggak kalau saya sebagai ekonom melihatnya kalau pemerintah memberi sinyal gitu misalnya kami akan melakukan evaluasi terhadap MBG, kami akan menunda sebagian pembelian alutsista strategis. Tapi kan kenyataannya kan MBG harus jalan terus. Kan gila. Malah tadi ngimpor pickup kan cadangan bisa. Iya, kan gila ya. Jadi semua sama sekali kontra dari pendapat yang waras, gitu loh ya. Yang dilakukan pemerintah adalah hal-hal yang hal-hal yang tidak waras. Nah, seperti Mas Abalil bilang tadi, kalau pemerintah berani declare, I stop MBG, karena budgetnya besar banget loh, 335 triliun, ya kan? Saya yakin pasar akan lebih cooling down, ya kan? Nah sekarang justru sebaliknya, presiden kalau nggak salah ke Jepang mau minjem duit, ya kan? Mau ke Korea mungkin ke Eropa. Artinya apa? Come on man, Anda bela-belain MBG dengan memaksakan diri berutang kepada negara lain. Ya, sampai tadi kalau nggak salah ada pernyataan presiden Indonesia tidak mungkin default. Loh, yang bisa mengakui default atau tidak default bukan presiden tapi rating agency kan gitu. Ya kan siapa sih yang ngebisikin presiden kayak gini gitu kan. Nah, semua ini kembali lagi tekanan terhadap rupiah itu indikator bahwa whatever you do, I do not trust you. Kan gitu loh, gila. Logikanya begitu ya. Bukan saya tidak patriotik gitu loh ya. Ngapa urusannya dengan patriotik ya kan? Kita ekonom bekerja dengan data, dengan fakta, dengan logika. Simple, nggak bisa ditabrak gitu ya kan ya. Kita nggak normatif, ya kan? Ada data, kita baca, ada fakta di lapangan, kita lihat, ada logika dalam melihat ke depan. Salah satu alasannya Purbaya terutama ya bahwa ekonomi ini baik-baik saja selain dia mau percaya 6%, saya punya data, saya juga turun ke pasar Tanah Abang dan lain-lain lah bahwa daya beli masih bagus gitu. Itu gimana, Prof? Karena saya sendiri sudah melihatnya dan dia nyebut juga tuh ada keyakinan konsumen, consumer confidence kan seperti itu. Sepertinya kok saya merasa ini kok sembarangan mengambil indikatornya. Gimana Prof itu? Gini, datang ke pasar melihat kerumunan di pasar itu bukan data. Itu mau piknik namanya. Itu namanya piknik gitu kan ya. Dan kalau ada pejabat datangnya mesti orang rame berkerumun. Iya, pasti ngumpul. Yang namanya data itu gini, omset lebaran tahun ini berapa dibandingkan omset lebaran tahun lalu. Jangan lebaran dibandingkan sebelum lebaran ya. Dengan lebaran yang sama tahun lalu. Kan. Nah, artinya kan di sini kita bisa membandingkan spending masyarakat turun atau naik. Nah itu baru data. Nah data ini harus reliable, ya kan? Karena sekarang masalahnya adalah banyak data-data yang tidak dianggap reliable oleh pelaku pasar maupun oleh rating agency. Contohnya saya bilang, kenapa kok BPS mengeluarkan angka 5,11% pertumbuhan di 2025, justru outlook kita di downgrade. Ya kan, artinya kan apa? Secara tidak langsung kan Fitch dan Moody's bilang I do not trust your data, ya kan ya? Ya contohnya lah, credit growth di bawah 8% tapi
ekonomi growth 5,11%, itu nggak matching korelasinya. Harusnya 2 digit ya. Untuk 5% itu kredit growth itu minimalnya 10,5 sampai 11% loh. Benar. Ya bagaimana ya kan? Ini Itu kan datanya begitu di itu Indonesia. datanya begitu. Kita kan bank dependent ya kan ya. Nah, yang kedua selanjutnya lagi ya, saya khawatir data yang selebihnya ada. Maaf ya, saya khawatir yang benar-benar true data dikerjakan oleh orang-orang yang ditunjuk oleh Purbaya ya kan untuk menyusun Consumer Confidence Index ini didinai. Jadi bisa aja Purbaya bilang gua nggak pakai data lo. Setahu saya sih harusnya turun Consumer Confidence. Tapi kan Purbaya bilang gua nggak pakai, gua bilang naik. Kan bisa. Consumer Confidence versinya LPS itu ya. Iya. Yang Bank Indonesia belum ngeluarin loh. Belum, versinya LPS bener. Dilihat. Ya Dan ini teman kalau saya. saya melihat itu juga tidak bisa melihat misalnya indeks keyakinan konsumen ya Pak yang udah itu optimis atau pesimis, tapi harus membandingkan dengan sebelumnya kan. Dia mungkin masih optimis. Kan orang Indonesia kalau ditanya cenderung optimis. Tapi kalau optimisme itu turun drastis itu sebenarnya pertanda buruk. Bener nggak saya lihatnya begitu? Iya benar. Ini kan semuanya kan gini. Dalam ekonomi bukan satu poin yang berbicara, tapi tren. Tren. Kalau tren ini kan ini kan lapisan daripada tahun-tahun sebelumnya, ya kan. Contoh misalnya, bos, ya kan, Anda boleh seorang konglomerat, punya harta banyak, ya kan. Orang pikir, wah Anda hidup di rumah yang mewah, tiap hari pakai Rolls Royce. Are you happy? Kalau your business is trending down, belum tentu Anda happy loh. Walaupun orang lihat lain, wah itulah hidup. Sebaliknya bos, tukang gojek, ya kan? Dia dapat 200.000, besoknya dapat 210, naik terus 220. Mungkin orang bilang ya lo naik ceban, tapi beda sama dia loh. Dia merasakan hidupnya membaik. Mestinya begitu juga ngelihat data-data ekonomi kan. Gitu loh. Ini contoh sehari-hari simpel lah. Jangan anggap tukang ojek itu kagak happy. Walaupun cuma naik 10.000, nggak ada, buat konglomerat nggak ada artinya uang segitu. Ya kan buat bayar parkir aja lah itu. Ini menarik ya cara Prof. Peri ini melihat ya. Jadi kita harus bedain nih data pada sewaktu-waktu itu hanya informasi. Kalau mau data yang mau bisa dianalisis, dia harus time series. Nah, dengan time series itu kita melihat pola. Nah, sehingga kondisi terkini ini di bawah polanya atau tidak, lebih buruk enggak. Seperti itu. Jadi kalau sampai ada pihak yang menuduh Bung Peri ini tidak berdasar data, ini ya tentu kalau ngobrol kan kita nggak ngungkapin data, tapi omongan ini berbasis data. Saya sendiri tukang data, jadi saya ngelihat beliau ini pendapatnya ada basis datanya. Tentu orang boleh berbeda ya pendapat, dan mungkin tidak seluruh pendapat kita juga benar, tapi substansinya kan yang harus di. Tapi saya kunci nih, salah satu yang bisa memperparah situasi tadi kan. Ada virus, kondisi kita sebelumnya kurang sehat. Nah, pemerintah sekalipun kita bisa memaklumi, ya tidak memperlihatkan sense of crisis. Ya. Nah ini tambah lagi nih bahwa data-data penting ekonomi Indonesia mulai banyak yang meragukan. Kalau yang meragukan cuma kita-kita aja mungkin nggak ngaruh, tapi kalau yang meragukan tuh investor, lembaga rating, jadi serius. Bener nggak cara ngelihat gitu, Bro? Bener banget, bener banget. Gini ya, kembali lagi Mas ya. Yang namanya lembaga rating itu dia punya kriteria, ya kan, yang bisa saling check and recheck antara satu poin dengan poin yang lain. Ini kagak match sama yang ini nih, misalnya, ya kan ya. Tadi saya kasih contoh, misalnya ini credit growth segini, tapi ini segini, ini kagak masuk akal nih. Ya kan laporannya, ya kan mereka bisa melakukan lagi nanti cek ya dengan time series ke belakang ya, ngeliat trennya ya untuk bukan memverifikasi, memfalsifikasi data yang dirilis oleh BPS. Mereka nggak bodoh bos, ya kan akal-akalannya ya kan ya. Nah jadi jangan sampai ngebohong sama rating agency, sama investor. Mereka sangat kuat metodologinya dalam menyusun data dan membaca data. Pasti punya analis kan pasti, mereka. Bos. Model. Iya kan. Tapi kan lucunya nih, maaf lagi saya jadi menyinggung Menteri Keuangan kita. Nah ada analis ekonomis Citibank kalau nggak salah. Iya kan yang melaporkan yang dia kagak suka ya. Dia kan cuma S2, dan saya kan S3. Itu jangan tim loh. Dia cuma juru bicara aja sebetulnya. Exactly. Jangan tim Citibank
Pasti mereka itu kan boleh dibilang memang punya expert di bidang masing-masing, sektor-sektor itu kan. Kalau di meja investment bank ya, ada yang jagoan minyak, ada yang jagoan industri tambang, ada yang jagoan manufacturing. Itu semua nggak ada Superman. Ya, mereka tuh semua masing-masing memang punya disiplinnya masing-masing ya. Nah, orang kayak gini bilang, itu kan cuma S2, gua kan S3, come on man. Kan itu ad hominem gitu loh. Saya sayangkan sekali seorang menteri tuh ngomong kayak gitu. Kecuali kalau Anda ya tukang parkir gitu. Ini sebagai penutup, Bro. Jadi kan nanti dikira Prof Peri ini cuma ngeritik, cuma nyala-nyalain. Nah, ada nggak rekomendasi yang apa yang mestinya dilakukan otoritas, berarti ya pemerintah, ya Bank Indonesia, atau kalau lebih khusus lagi juga boleh. Rekomendasinya apa? Mereka harus ngapain nih? Gini, kalau rekomendasi simpel ya, akar segala borok adalah misalokasi daripada anggaran. Nah, ini yang membuat this is the root of all evil, ya kan? Misalokasinya orang udah tahu lah, ya spending yang bakar duit, dan jumlahnya sangat fantastis. Satu hari 1.335 triliun itu MBG. Pemerintah harus berani mengatakan, ya kan, melalui presiden bahwa ini di stop. Kalau enggak, don't expect anything. Ya kan, you do the same thing, you expect different result, nggak mungkin. Ya kan, jadi you have to do different thing, ya, to expect a different result, kata Einstein. Yang kedua, ganti atau reshuffle kabinet. Ini untuk kepercayaan investor loh. Gak ada yang percaya bos dengan kabinet ini bos, ya kan? Saya aja ya yang bertahun-tahun kan tinggal di negeri ini itu nggak tahu tuh nama-nama situ menteri apa itu ya, yang itu menteri itu siapa? I don't know. This is stranger semua. Ya, saya sebagai pelaku ekonomi, terlepas daripada status saya sebagai pengamat ekonomi, saya sebagai pelaku ekonomi aja, misalnya saya buka warung gitu kan ya nggak melakukan riset data. Saya bingung ini kabinet apa gitu loh. Ini kabinet politik loh. Yang istilahnya, maaf nih kritik saya ya, boleh dianggap kritik ya, tapi bisa counter kritik saya. Gak ada gitu loh yang bisa dipercaya gitu loh ya. Kabinet ini ada kabinet politik yang seolah-olah ini bagi-bagi jatah, pernah berjasa kepada presiden gitu loh. Nah ini harus Pak Presiden harus berani mendengarkan dan merubahnya. Nah kalau sampai dia bisa berani, bisa sebagian aja dia bikin yang namanya second kabinet, ya kabinet ahli, bos. Dulu zaman Soeharto bos, gilanya Soeharto, hebatnya Soeharto. Walaupun dia cuma lulus SR, ya dia tahu, ya kan, who are the right men, ya kan. Gila itu mafia Berkeley, mafia Rotterdam, makanya dia berhasil. Terlepas dari segala kesalahan yang Anda tidak suka. Tapi this man is very brilliant. Dia berhasil 32 tahun lamanya mengangkat ekonomi kita dari jurang inflasi 650%, ya, peninggalan Orde Lama, sampai kita berhasil menjadi salah satu macan Asia di tahun 94, ya kan, karena pertumbuhan kita 6,5% rata-rata tiap tahun. Ini prestasi luar biasa loh, walaupun ongkosnya banyak yang komplain. Dia diktator, ya udah banyak nyulik orang, ya kan, ya itu ongkos yang harus dibayar gitu, karena stability itu matters. Nah sekarang masalahnya kalau saya lihat ini sekarang social stability at stake. Ya, padahal untuk membangun suatu negara itu perlu stability. Satu ya. Yang kedua, demokrasi juga celaka. Ya kan? Kenapa? Investor takut dengan demokrasi. Karena apa? Tiap 5 tahun ganti kepala negara, you never know kebijakannya apa. Ya kan? Nah, kenapa orang lebih berani kepada diktator ala Soeharto? Karena dia tahu ini orang akan berpuluh tahun bertahan di sana, ya kan, menjaga stabilitas sosial dan berhasil, baru gue berani investasi. Nah jadi poinnya adalah kembali lagi untuk ke arah sana, benahin dulu deh kabinetnya. Susunlah dengan orang-orang yang memang kompeten dan dipercaya masyarakat. Banyak kok. Kok ini semua orang-orang politik yang istilahnya gini ya, gue dapat kursi ini. Bener loh, ini saya berani ngomong. Ya kan? Apa salah saya ngomong begitu? Memang kenyataannya kayak gitu kok.
Iya, iya. Ya, nah itu my statement. Jadi rekomendasinya dua yang utama. Dua. Yang pertama memang harus benahi belanja, ya harus dipotong secara ekstrim, Iya. terutama MBG dan Iya. mungkin beberapa yang lain. Iya. Yang kedua, kabinetnya harus kabinet yang kredibel, Iya. terutama kredibel tidak hanya terhadap rakyat, tapi juga terhadap para Investor, pasar, iya, investor. kan, iya. gitu. Itu paling penting. Satu lagi mungkin kalau ada rekomendasi nggak untuk Bank Indonesia? Nah, Bank Indonesia itu jangan menanggung dosa daripada pemerintah. Independen dong. Ya independen seperti gini, ajak duduk Purbaya, Iya. ya kan? Ya sebagai wakil pemerintah, bos, Iya. gue mau intervensi dengan instrumen apapun ini enggak. Lihat 17.000 lagi. Karena dosanya gini, lu yang berdosa, gue yang suruh ngaku dosa itu nggak mungkin Tuhan terima, kan gitu. Tuhan bilang, lu ngebohongin gue, kan gitu. Ya kan market lah ya dalam kasus ini ya. Nggak bisa, ya kan ya. Jadi yang harus mengaku dosa adalah Purbaya. Jangan gua yang disuruh minta maaf. Karena Tuhan tahu yang berdosa tuh lu kan gitu. Jadi Bank Indonesia harus lebih punya dignity ini ya. Harus berani berani ya, untuk mengatakan yang sejujurnya. apa ada ya. Ya kan? Karena kan basically sebetulnya rupiah ini undervalued. Iya. Kalau melalui real effectiveness, Iya, betul. tapi orang keep buying dolar yang udah overvalued karena tadi mereka expect bahwa ekonomi kita tidak akan lebih buruk dari sekarang. Demikian ya pemirsa percakapan kami. Terima kasih Bang Siap. Ferry. Mas saya.